Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang tes figural. Tapi jangan lupa like and subscribe channel ini ya. Tes figural nomor 1. Yang di sini ada balok segitiga yang dimana jawaban yang paling tepat adalah dengan pembahasannya bisa dilihat di sebelah kanan. Polanya, bangun awal dicerminkan secara vertikal. Contohnya ini, cerminkan. Kemudian hasil dari pencerminan dicerminkan lagi secara vertikal, sehingga terdapat dua bangun yang saling simetris. Satu bangun yang di bawah digeser ke kanan, yang ini, kemudian digabungkan dengan bangunan yang lain seperti pada penjelasan gambar berikut. Maka yang digabungkan maka hasilnya yang ini. Sehingga dengan analogi yang sama, maka cerminkan, kemudian dibuat secara vertikal sehingga bangunan tersebut saling simetris, kemudian digeser sebelah kanan. Maka setelah itu digabungkan, maka hasilnya seperti ini. Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Kemudian soal nomor 2. Pembahasannya, pada segi 6 terpancung, bagian terpancung dapat dijadikan sebagai patokan. Yang terpancungnya ini ya, ini dapat dijadikan sebagai patokan untuk menemukan polanya. Pola yang didapatkan adalah bangun awal dirotasikan 30 derajat searah jarum jam. Yang ini besarnya sudut dapat dilihat dari bagian terpancungnya menjadi berada di bagian bawah. Yang ini, yang pancuran ini, dan datar jika ditarik garis lurus. Jadi hasilnya begini, diputar jarum jam, maka hasilnya datar. Kemudian hasil rotasinya dicerminkan sehingga menghasilkan pasangan gambar. Ini cerminkan, maka hasilnya gambar. Dengan pola hubungan yang sama, maka rotasi 30 derajat, maka hasilnya seperti ini. Kemudian hasil cerminannya hasilnya seperti ini. Maka jawabannya adalah B. Soal nomor 3. Pembahasannya, pada gambar pertama dan gambar kedua. Gambar pertama dengan gambar kedua, tidak terjadi perubahan bingkai gambar. Sedangkan objek gambar yang berada dalam bingkai ruas garis mengalami rotasi 90 tambah 45 derajat searah jarum jam. Sehingga dari gambar ketiga menjadi gambar keempat, ruas garis akan mengarah ke kiri, sehingga pembahasan seperti ini. Garisnya berputar ke arah 90 derajat. Jadi ini
kemudian berubah ke 45 derajat, maka jawabannya adalah B. Maka kita lihat yang ini ya. Soal nomor 4 pembahasannya. Polanya, gambar yang dirotasikan terlebih dahulu sebesar 90 derajat searah jarum jam. Ini ya, diputar searah jarum jam 90 derajat. Maka gambar ini yang berubah. Sedangkan segitiga berubah jadi gambar anak panah dengan arah sesuai dengan sudut puncak segitiganya. Yang ini. Sehingga dengan analogi yang sama, rotasi 90 searah perputaran jarum jam. Yang ini berubah menjadi garis vertikal dan garis panah horizontal. Jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 5 pembahasannya, terdapat 3 persegi panjang yang memiliki ukuran yang berbeda. 3 persegi panjang. Persegi panjang di sebelah kiri, persegi panjang paling panjang ini, bergeser ke sebelah kiri dan setelah berada di sebelah paling kanan bergantian. Persegi panjang awalnya berada di sebelah paling kanan, persegi panjang paling pendek bergeser ke sebelah kiri, sehingga pembahasannya dari yang ini berpindah ke sebelah kanan. Kemudian yang sebelah kanan ini berpindah ke sebelah kiri yang ini. Kemudian sehingga jawabannya adalah B. Bisa kita lihat di sini. Kemudian soal nomor 6. Pola gambar yaitu lingkaran di sebelah kanan berpola. Ini lingkarannya 1 2 1 1 2 1. Diperhatikan juga pada saat berpola satu lingkaran yang berpindah tempat, yaitu atas bawah. Sedangkan untuk belah ketupat di sebelah kanan bertambah 1 berlawanan. Jarum jam pertambahannya. Selain itu juga diperhatikan warna belah ketupat setiap kali bertambah, sehingga gambar berikut sesuai dengan pola di atas adalah jawabannya adalah C. Karena belah ketupatnya dilihat bertambah 1, ini bertambah 1, kemudian yang ini kemudian ini bertambah ketupat yang kosong, kemudian yang ini bertambah bulat, bertambah yang kotak ini dengan yang ini. Maka jawaban yang paling tepat adalah dia ini bertambah ketupat kosong dengan
yang bulat 1. Ya, susunannya ini bulat 2, bulat 1, maka yang hasilnya kalian adalah bulat kosong. Bulat kosong 1 pindahnya ke atas. Ini di atasnya kan ada bulat, kemudian yang kedua bulatnya 2, atas dan bawah, kemudian berubah lagi naik ke atas. Ini full, kemudian yang ini ke atas lagi. Jawabannya C. Nomor 7. Pembahasannya, pola bangun datar yang menjadi urutannya selalu memiliki sisi satu lebih sedikit dari banyak sisi bangun datar sebelumnya. Ya, ini kan 4, 3, 2. Dari segi 6, segi 5, segi 4. Maka pada gambar berikut merupakan segi 3. Ini kan garisnya segi 6, segi 5, segi 4, karena dia selalu berkurang. Yang garis datar yang dalam juga kesana juga berkurang. Maka pada gambar berikut merupakan segitiga. Yang gambar di sini yang segitiga 2, ini segitiga. Begitu juga dengan banyaknya persegi hitam yang berada di setiap bangunan selalu berkurang. Jadi pada urutan berikutnya adalah gambar segitiga persegi hitam sebanyak adalah satu, jawabannya adalah C. Kemudian nomor 8. Pola gambar tersebut adalah urutan berganti antara lingkaran putih pada kemudian hitam, begitu seterusnya. Lingkaran, kotak kosong putih dengan kemudian kotak putih, kotak hitam yang dalamnya bulat hitam, kemudian kotak putih yang panahnya cuman ada ke serong ke kiri. Karena itu ujung mata pada selalu berkurang 2, jadi pada gambar berikut yang kanan di tengah gambar adalah hitam antara duanya hitam, dan ujung garis sudut tidak ada panah pada semua. Karena di sini kan 4 panah. Nah, jawaban yang di sini kan 2 panah, maka berkurang 2. Dan di sini yang bulatan dalamnya putih, maka jawabannya di sini adalah dihilangkan panahnya, tetap bola hitam, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Kemudian nomor 9. Perhatikan letak garis lengkung setiap gambar. Garis lengkungnya hanya gambar C yang garis lengkungnya menempel dengan tepi lingkaran. Yang lain kan tidak menempel di tepi lingkaran, maka jawaban yang adalah C. Kemudian nomor 10. Dari bangun yang berada pada setiap pilihan yang ada, jika digabungkan dengan sesuai dengan alur garis tepi yang ada, maka akan diperoleh sebuah gambar objek yang menyatu. Tapi dengan cara tersebut pilih gambar D. Dan pada gambar D tidak dapat terjadi karena alur tepi antara dua objek tidak ada yang dapat disatukan. Ini kan bisa disatukan, ini disatukan dengan ini bisa, ini disatukan dengan ujungnya ini bisa, ini disatukan ini bisa, ini kemudian ini disatukan bisa. Kalau ini yang tidak bisa ini, karena ini kan bisa disatukan. Ini kan yang tidak bisa disatukan ini karena ini ada yang melengkung kecil ini, maka jawabannya adalah D. Terima kasih pembahasan kali ini. Jangan lupa like and subscribe channel ini ya.